Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, sidang salat Id rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menghidupkan dan mematikan kita, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Zat yang telah memberi kekuatan kepada kita semua, dan Zat yang senantiasa memelihara dan menjaga kita. Syukur yang sedalam-dalamnya, syukur yang setinggi-tingginya, syukur sebagai nikmat ibadah. Pada hari ini, pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, wajib bagi kita semua untuk bergembira karena telah menyelesaikan satu tugas yang cukup berat, yakni menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah lainnya. Kita bergembira karena telah berhasil menyelesaikan ibadah ini. Harapan kita semua, mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan harapan kita pula semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Di sisi yang lain kita bersedih, tamu yang sangat agung bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Tamu yang telah diberikan begitu banyak berkah, tamu yang diberikan banyak kemudahan, ditutupnya rapat-rapat pintu neraka, dibukanya selebar-lebarnya pintu surga, dan dibuka selebar-lebarnya ampunan bagi hamba-hambanya yang berdosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu kembali. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah sebagai uswah hasanah. Siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka jalannya akan sampai ke surga sebagaimana beliau dan para sahabat. Namun siapa yang menyelisihi jalan beliau, maka jalannya akan tersesat dan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik yang wajib kita ikuti di dalam masalah ibadah, akidah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Mudah-mudahan kita semua, sebab solawat yang kita baca dan sunnah-sunnah yang kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang lain saudara-saudara kita hari ini merayakan Idul Fitri dengan berbagai macam kondisi. Di Kashmir masih belum juga merdeka dalam tekanan rezim yang terus memburu kaum muslimin dan membunuhi mereka. Di Palestina saudara-saudara kita beribadah di Masjidil Aqsa terusik dengan perbuatan tentara Zionis laknatullah. Di Suriah banyak sebagian saudara-saudara kita merayakan Idul Fitri di bawah tenda-tenda yang tipis. Siang hari terasa sangat panas dan malam hari terasa begitu dingin. Dan begitu banyak penderitaan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, di Sudan, di Somalia dan negara-negara lainnya. Terselip doa-doa kita doakan saudara kita, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran dan pahala yang berlipat ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan jadikan takwa sebagai bekal utama di dunia dan kelak nanti kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada hari ini menjadi hamba Allah yang bertauhid dan berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita sejenak merenung dengan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira." Wasiat ini kurang lebih maknanya, dan Tuhanmu telah mewasiatkan, janganlah kamu menghambakan diri kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya memasuki usia lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah hatimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil." Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah menyebutkan dua hal yang sangat fundamental, yang sangat penting, yakni berwasiat bagi seluruh hambanya, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepadanya, dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Para ulama menjelaskan daripada kedua ayat ini, di dunia ini tidak ada yang lebih penting. Yang pertama yang berjasa kepada kita, yang pertama adalah Allah Zat Al-Khaliq yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua yang sangat berjasa di dunia ini adalah kedua orang hambamu ini, hambamu ini, hambamu ini. Kita mengaku sebagai seorang hamba, tetapi kira kita sudah benar sebagai seorang hamba? Apakah penghambaan kita kepada Allah telah diakui? Sementara masih banyak perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan, masih banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan, masih banyak larangan-larangan Allah yang kita terjang, dan kadang-kadang kita masih memilah. Kewajiban kita sebagai hamba Allah itu sangat banyak, tapi para ulama merangkumnya menjadi 5 yang di dalamnya sudah mencakup semuanya. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia pernah membonceng Mu'az bin Jabal. "Wahai Mu'az," kata Nabi, "tahukah kamu apa hak Allah kepada para hambanya? Kita bergantung kepadanya, yang kita selalu bertawakal kepadanya, selalu ingat kepadanya." Dan inilah perintah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ulama memberikan pengetahuan dan penegasan, kalau kita benar sebagai hamba yang bertauhid, tauhid bukan hanya di mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar hari raya Id, di mimbar-mimbar pengajian, tapi tauhid kita bawa ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ketika di dapur seorang ibu-ibu, maka wajib dia mentauhidkan Allah. Di toko dia wajib mentauhidkan Allah. Di kantor para pejabat hendaknya senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dirasakan? Saya ini adalah hamba, saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa, saya diberikan rizki oleh Allah, saya diberi kekuatan oleh Allah, dan dengan kasih sayangnya saya diberikan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Apabila perasaan seorang hamba selalu diawasi oleh Allah, selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, tangan kita akan dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat, mata kita akan dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat, telinga kita juga akan dijaga oleh Allah berbuat maksiat. Maka apabila dia seorang pejabat, mustahil dia korupsi kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah dan dia adalah seorang hamba. Kalau dia adalah seorang aparatur negara, seorang yang mengabdi kepada negara, dia tidak akan memakan uang rakyat, dia tidak akan menyalahgunakan jabatannya. Kalau dia seorang pedagang, dia tidak akan memberatkan timbangan dan mengkelabui para pembeli, dan dia tidak akan ada tipu daya dalam perdagangannya. Semua pekerjaan akan dijalankan dengan ikhlas, dengan cara yang benar, dan menghasilkan uang-uang yang halal. Inilah bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah bukan saja kita tidak menyembah kuburan, tidak menyembah batu, dan tidak menyembah patung, tapi tauhid mengajarkan kepada kita bagaimana penghambaan kepada Allah di seluruh segmen kehidupan selalu kita bawa, jangan sampai kita tinggalkan. Kewajiban yang kedua bagi seorang hamba adalah tidak mensekutukannya dengan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya jalannya telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 116. Perintah ini jangan sampai kita langgar, karena tidak ada satu dosa yang paling besar, dosa yang bisa menyebabkan keluarnya kita dari Islam, yaitu dosa syirik. Dan ini harus kita catat baik-baik, kita ingat baik-baik, jangan sampai kita melanggar apapun kondisinya. Dan ujiannya telah datang kepada kita. Kadang-kadang kita ketika dihimpit ekonomi, dihimpit persoalan uang, kita datang kepada dukun untuk mencari jalan pintas supaya jalan keluar kita bisa kita dapatkan. Kadang-kadang kalau kita diberi ujian sakit, kita tidak tahan, setelah berobat di berbagai macam dokter, tabib, dan herbal tidak sembuh, maka hati kita diuji oleh Allah, dibisiki oleh syaitan supaya kita datang kepada dukun-dukun yang menjalankan praktiknya dengan bantuan jin dan syaitan. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Para ulama memberikan penjelasan tentang ayat ini. Barang siapa yang meninggal dunia pernah berbuat syirikul akbar dan dia belum bertaubat ketika dia telah meninggal, maka tempatnya adalah neraka selama-lamanya dan dia tidak akan mencicipi nikmatnya surga. Tetapi apabila dia berbuat dosa besar yang lainnya selain daripada syirik, Allah boleh jadi mengampuni, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab di neraka dulu, tapi kita tidak akan kekal selamanya di neraka dan kita akan merasakan nikmatnya surga. Inilah pentingnya kita menjaga bagaimana tidak berbuat syirik.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 88. Di dalam ayat ini tegas Allah menyebutkan, siapa yang berbuat syirik maka seluruh amalannya nanti yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak di padang mahsyar ketika orang diperlihatkan dengan catatan amalnya, dia protes kepada Allah, "Ya Allah, mana pahala haji saya, pahala puasa saya, pahala sedekah saya, mana pahala birrul walidain saya?" Tidak ada semuanya. Allah menjawab, "Kamu semua telah dihapus amalan-amalan kamu karena kamu telah berbuat syirik yang menyebabkan kamu kekal di dalam neraka selama-lamanya." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kewajiban hamba yang ketiga yaitu taat terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ciri hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan cirinya selalu taat kepada Allah. Itu yang disebut orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Ulama memberi catatan, taat kepada Allah adalah mutlak di atas segala-galanya. Taat kepada Rasul adalah mutlak di atas segala-galanya. Namun taat kepada ulil amri, kita lihat apakah perintahnya menyelisihi larangan agama atau perintahnya menyelisihi syariat, maka tidak wajib taat kepada makhluk di dalam bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai yang beriman, yang mengaku sebagai hamba. Wajib untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi yang dilarang, kamu mengerjakannya, kata Allah, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat ke-31. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika engkau meninggalkan Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 363. Hadirin yang mulia, barangkali di dalam kehidupan dan pekerjaan kita ada pekerjaan yang mengandung sesuatu yang haram. Mulai saat ini tinggalkan, hadirin yang mulia, janji tempat penipuan, di tempat perjudian, atau di tempat-tempat yang mengandung miras dan narkoba. Segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah, maka janji Allah akan diganti dengan pekerjaan yang lebih baik dan lebih halal. Yang kelima, kewajiban kita sebagai hamba yaitu mensyukuri nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat itu kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ulama menjelaskan tentang ayat ini, wajib hukumnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Begitu banyak orang yang dengan lancang mengaku, mengeluh tidak diberikan nikmat oleh Allah, bahkan dia menuduh Allah tidak adil karena penyakit yang dideritanya, karena bangkrutnya usahanya, karena sempitnya ekonominya. Dia mengeluh, katanya Allah tidak beri nikmat kepada saya, padahal nikmat Allah sangat banyak jumlahnya. Bahkan Allah menyebut kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim.
Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Banyak orang yang mau bisnis mengatakan, saya tidak punya modal. Padahal modalnya telah diberikan oleh Allah, yaitu modal sehat dan akal yang waras. Itulah modalnya orang berbisnis. Banyak orang mengeluh, saya nggak punya pekerjaan. Padahal begitu banyak pekerjaan. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah, Allah tutup nikmat-nikmat yang terlihat di dalam matanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 itulah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua, pesan dan wasiat Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dialah satu-satunya manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dialah yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, bahkan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 24 bulan. Menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i, dalam kandungan ibunya itu 24 bulan. Begitu lemah, begitu capek, begitu susah bertambah-tambah. Semakin bulan, semakin besar perutnya, semakin bertambah. Kemudian setelah kita lahir dengan taruhan nyawa. Bahkan para ulama mengatakan orang yang melahirkan bayi, kaki kirinya sudah masuk di liang lahat dan kaki kanannya masih ada di dunia. Dengan susah payah orang tua kita, dengan mengeluarkan peluh dan darah melahirkan kita. Namun kadang-kadang kita tidak melihat jasa-jasa daripada orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sahatallahu fi sahatal walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam hadis ini jelas Allah mengagungkan dan memuliakan orang tua kita, dan wajib bagi seorang anak untuk birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Apapun keadaan orang tua kita, meskipun dia buta huruf, dia orang miskin, dia penyakitan, badannya sudah tidak elok lagi dipandang, dia tetap orang tua kita dan wajib bagi kita berbakti kepadanya. Ada 4 alasan kenapa kita wajib birrul walidain. Yang pertama, perintah birrul walidain setelah perintah bertauhid. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu, mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran surat Al-An'am ayat 151. Lihatlah perintah ini disejajarkan perintah bertauhid dan dengan perintah birrul walidain. Ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan perintah birrul walidain. Yang kedua, birrul walidain di satu sisi kadang-kadang lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Beliau berkata, ahayyu walidak? Qala na'am. Qala fafihima fajahida. Apakah orang tuamu masih hidup? Tanya Rasulullah kepada lelaki itu. Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama memberi catatan, ketika orang akan berjihad di jalan Allah, kalau itu adalah jihad fardu kifayah, kalau orang tua tidak memberi izin, maka dia tidak boleh keluar berjihad di jalan Allah. Tetapi apabila jihad itu adalah fardu ain, maka walaupun orang tua melarang, maka wajib bagi seorang hamba untuk tetap berjihad. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, yaitu pintu surga. Ibu itu adalah surga kita. Orang tua kita itu adalah surga kita. Kalau kau ingin menengok surga, pandanglah wajah ibu bapakmu. Dialah surgamu. Apa maknanya? Kalau kita benar-benar berbakti kepada keduanya, maka surga akan kita masuki. Tetapi kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, justru surga enggan memasukkan kita. Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa inna sa'ata fa id'a dzalikal bab. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya surga, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam hadis ini jelas, kalau kita ingin masuk neraka, durhaka mikir kepada orang tua ta. Durhaka mikir kepada kedua orang tua ta. Tidak usah dirawat, tidak usah ditengok, tidak usah disantuni, tidak usah didoakan. Maka insya Allah neraka bagian ta. Tapi kalau kita
kita ingin masuk surga, itulah tempatnya. Di sanalah kita berbakti, kita berbuat baik, kita santuni, kita bantu pekerjaan, dan kita doakan di dalam solat-solat kita. Yang keempat, apa alasan kita untuk birrul walidain? Rasulullah SAW menyebut bahwa birrul walidain adalah salah satu wasilah doa yang paling makbul. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua memiliki satu kelebihan, yaitu doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikisahkan Uwais Al-Qarni dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang memiliki orang tua dan padanya terdapat kusta, suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan hadirin yang mulia, para sahabat sekelas Abu Bakar, Umar dan Ali disuruh oleh Rasulullah SAW adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kisah singkatnya, Uwais adalah seorang lelaki miskin yang hidup di negeri Yaman. Dia memiliki seorang yang sangat tua, ibu yang sangat tua dan lumpuh. Tetapi Uwais adalah anak yang soleh. Dia selalu puasa dia siang hari, dan malam harinya dia selalu menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Dia begitu cinta kepada ibunya dan berbakti kepada ibunya. Bahkan Uwais Al-Qarni ini adalah anak sangat risau dengan permintaan ibunya. Bukan dia tidak mau memenuhi keinginannya, tapi jarak antara Yaman dan Mekah begitu jauh, dan dia tidak memiliki cukup bekal dan kendaraan untuk membawa ibunya. Akhirnya terbersihlah ide dalam pikirannya. Dia membeli anak ekor lembu. Kemudian lembu ini dibikinkan kandang di atas bukit. Setiap pagi dia naik dan turun untuk mengantarkan lembunya masuk di kandang. Begitu seterusnya sampai 8 bulan, sampai beratnya anak lembu ini sampai 100 kilo, dan ototnya sudah mulai kekar, tenaganya semakin kuat, dan pada saat itu adalah musim haji. Ketika itu Uwais sudah siap untuk menggendong ibunya untuk ke Makkah Baitullah menunaikan ibadah haji. Maka dengan bersusah payah, yang para ulama menyebut jarak antara Yaman dan Baitullah itu adalah 1.300 kilo. Dia menggendong ibunya di terik matahari, di padang pasir yang tandus, dan itu berbulan-bulan dilakukan. Maka sesampainya di Baitullah, ketika tawaf, Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Maka ibunya berkata kepada Uwais, wahai Uwais, bagaimana denganmu? Apakah engkau tidak berdoa yang sama? Wahai ibu, apabila Allah mengampuni dosa-dosa ibu dan memasukkannya ke dalam surga, cukup ridhomulah yang memasukkanku di dalam surga. Begitulah Uwais, anak yang soleh itu. Kemudian Allah kabulkan doa-doa Uwais. Kemudian penyakit sopaknya itu hilang, dan hanya ada di tengkuk satu ciri tanda warna putih. Disitulah Umar dan Ali radhiyallahu an mengenali Uwais Al-Qarni, dan dia pernah meminta doa ampunan untuk dirinya kepada Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu hadis tentang ancaman durhaka kepada orang tua. Apabila kita durhaka kepada orang tua, Rasulullah SAW bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququ walidain. Dan dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, dua pintu dosa yang Allah segerakan hukuman pada para pelakunya di dunia, yaitu dosa berbuat zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah disegerakan azabnya di dunia di samping siksa akhirat yang menanti melebihi dosa kezaliman dan memutus hubungan kerabat, termasuk memutus silaturahmi kepada kedua orang tua. Terakhir hadirin yang mulia, dua wasiat Allah kepada hambanya. Yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini apabila orang tua kita masih hidup, maka mari kita
Muliakan orang tua kita berbakti kepadanya, tanya apa keinginannya dan tunaikan bila kita mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tersebab daripada birrul walidain yang kita kerjakan, kita semua dimasukkan di dalam surga. Apabila orang tua kita telah meninggal, kita doakan orang-orang tua kita. Kemudian kita sambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat, teman-teman, kerabat-kerabat orang tua kita, dan kita selalu bersedekah atas nama orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal amwat qaumil kafirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tuhan kami, tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini Allah menengadahkan tangan memohon kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kan kami banyak karunia darimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah afiat kepada orang tua kami yang telah memberikan kami pendidikan sejak kecil, merawat kami dan selandia menyayangi kami dan mencintai kami. Ya Allah, mudahkan segala urusan kedua orang tua kami. Bayarkanlah hutang-hutangnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakitnya ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Angkatlah derajatnya di sisimu. Terimalah amal segala ibadahnya dan ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Di hari raya Fitri ini kami berjanji ingin senantiasa membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Kami tidak pandai berdoa ya Allah. Terimalah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.